kemudian negative thinking ada, dalam arti kalau mau ekskul, mau tampil apapun, negative thinking ada, takut salah, takut bangkrut, takut apa lagi. Sering begitu? Iya. Iya. Lebih suka menyendiri daripada rame-rame kan ya? Iya. Iya. Nah itu efek buruk daripada, maaf ya, efek daripada pola yang seperti itu. Nah jadi beliau ini dua. Nah beliau ini sebenarnya korban. Kalaupun terjadi sama beliau, beliau juga bingung kenapa diri kau sendiri begitu. Nah keimbasnya ke anak-anak nanti. Nah respon anak begitu karena ternyung-nyung bahwa alam di bawah sadar beliau itu. Nah, pola begitu, ketika marah sedikit mukul, marah sedikit bentak, tak apalah gitu. Walaupun mungkin bisa lebih sabar atau bisa juga lebih reaktif, tadi kan gitu. Wallahu alam. Nah, beliau Mbak yang paling mengerti. Ya atau enggak analisa saya tadi? Betul. Ya. Nah, sebenarnya Mbak Siva juga nggak pingin apa yang kurahkan lakukan ini, ya nggak pingin begitu. Beliau sebenarnya nggak pingin melakukan hal seperti itu. Nah, kemudian kedua, ada karakter-karakter yang memang yang muncul nanti efeknya. Ya maaf tadi Mbak Siva lebih mengawali bilang suami jadi korban. Ya, suami korban. Dalam arti sebenarnya ya beliau tuh nggak pingin menyakiti suami, tapi kenapa diriku aku sendiri seperti ini? Ya bingung. Walaupun Mbak Siva seorang penterapis, tapi sangat sulit untuk menterapi diri sendiri. Ya, harus ada orang lain yang bisa memahami Mbak Siva. Gitu. Nah kedua, bukan hanya ini, terkadang ke ibu pun terkadang kesel, gampang kesel nggak ke ibu? Iya, sering selek. Sering berbeda pendapat kan? Iya. Nah ini juga ada kaitan itu, kaitan dengan penyakit, ada kaitan itu. Kenapa anak itu lahir seperti itu? Kata Nabi SAW, biru aba'ukum tabarukum abna'ukum. Walaupun beliau sudah maksimal bakti, tapi ada beberapa hal karena pola asuh seperti itu, jadi imbas ke beliau tidak ada keles sama ibu, jadi lari ke anak. Kata Nabi SAW, baktilah kepada orang tuamu, nisa akan melahirkan anak yang bakti kepadamu. Kata Ibnu Abbas dalam kitab Al-Kabair, siapa yang pernah kurang baik sama orang tua, keles sama orang tua, maka Allah melahirkan anak yang keles sama kita. Kalau sekarang mungkin kelihatan nanti. Nah berarti masih ada peluang kita untuk memperbaiki. Anak-anak alhamdulillah belum besar. Nah itu berarti rahmat Allah semua ketemu hari ini. Masya Allah. Nah itu udah pasti, ini rumus. Kalau ingin anak jadi soleh nanti, nah kitanya harus lebih soleh dulu. Nah kemudian karakter yang sebenarnya juga tadi yang saya bilang tadi, sejenis bipolar, walaupun ya walau alam bahasa ini bukan bipolar gitu ya. Walau bahasa sekolah terserah lah bahasa apa, bukan bipolar gitu. Berpilihan ganda gitu. Tahu berpilihan ganda kan? Mungkin Pak Siva kan mungkin pernah belajar itu. Kalau bahasa saya sih bahasa ya terasa saya lah bahasa saya. Dalam arti hal yang tadi ketika moodnya itu ada, wah itu baik banget, enak. Tapi ketika kesal sedikit saja, tadi sekedar nyambung lewatnya bisa kesel. Dan bahkan terkadang sering nggak rasa cemburu ke suami. Bukan hanya hal yang masalah perempuan, tapi hal hobi, hal kebiasaan apa, terkadang rasa kesal nggak? Ada nggak ya? Sering. Sepertinya suami punya hobi apa, sepeda, terkadang kesal aja bawa sepeda. Karena perempuan itu hanya hantu-hantu paham. Perempuan itu ketika cemburu itu bukan hal ke perempuan. Nah, kebiasaan hobi kita aja kesal. Saya hobi futsal. Nah, gara-gara istri cemburu sama saya, akhirnya saya berhenti futsal sekarang. Iya. Kadang-kadang kamu kan banyak teman, saya nggak ada katanya. Kalau saya ke apa? Atau apa gitu. Nah, itu akan diungkit sama beliau. Kita ketika banyak teman tuh, nah beliau kesal juga. Kalau saya enggak, saya terkekang di rumah, saya gini, begini. Nah, itu yang terkadang muncul. Iya atau enggak? Iya. Nah, ini antum harus paham. Ketika istri kita merasakan seperti itu, nah kita mengalah. Nah, kita mengalah. Nah, selama ini menurut Siva, suami itu sabar nggak menghadapi Siva? Sabar. Masya Allah, itu luar biasa. Belum tentu dapatnya ini. Kalau andai kan terjadi nggak diinginkan, ingin cari yang lebih baik, belum tentu dapat. Masya Allah, luar biasa. Tapi sebelumnya pernah menikah nggak sebelumnya? Pernah. Oh, pernah. Pada usia berapa itu?
Malah seru. 15 Hmm? tahun. Mantep. Enggak, jadi itu juga ceritanya ada cerita lagi itu, mah cerita seru lagi. Jadi memang kan aku karena memang anak pertama, terus adik 2, nah ibunya juga kan dalam keadaan fluktuatif ya emosinya ya. Jadi apa ya, banyak hal-hal. Jadi ibu itu secara kedewasaan malah lebih kanak-kanak dari aku. Jadi misal kalau lagi ngambek, betul-betul ibu tuh ngediemin, nggak ngasih makan, nggak apa, kita ngurus sendiri kayak gitu, terserah aja gitu, karena kan emang drop banget ya. Jadi kayak pagi-pagi dia matiin lampu, tidur aja sampai sore, kita bingung mau ngapain gitu. Nah karena aku anak paling besar, jadi kan nyimpen semua ini ya, beban. Nah dulu waktu pas SMA apa sih, dapat pelariannya tuh laki-laki. Jadi aku punya kecenderungan ujiannya tuh dicinta lah ya, deket sama laki. Nah jadi kalau sekalinya dapat teman curhat itu langsung nempel banget. Makanya waktu pas belajar di psikologi sih, oh karena kehilangan sosok ayah, jadi nggak punya sosok laki-laki yang dulunya nggak dapat gitu ya. Jadi makanya sekalinya ketemu laki-laki lain misalnya, itu tuh jadi kayak apa ya, over lah, berlebihan seperti apa. Iya, sebenarnya kalau bahasa kasar saya sih mengemis kasih sayang. Gitulah, begitu itu tepat sekali. Nah makanya waktu pas SMA, nah ibu saya secara agama kan dia ini banget ya, maksudnya Ketat gitu ya. ketat, lumayan ketat kan, dia pesantren. Dan Abi tuh dulu sebelum meninggal ngomongnya gini ke Umi, Mi tolong jaga anak-anak dari dosa. Jadi kan bingung kata Umi, masa nggak boleh berbuat dosa sama sekali, tapi cara Umi dengan itunya lah ya, secara sarkasmenya dia gitu loh, secara brutal aja. Jadi nggak boleh, nggak bisa. Nah jadi waktu pas SMA kelas 1 tuh deket sama laki-laki, Umi udah panik tuh. Pas mau naik kelas 2, akhirnya Umi langsung ngehubungin si orang tua laki-lakinya itu. Jadi kan betul-betul nggak boleh komunikasi, nggak boleh apa, cuman kitanya juga jadi stres. Beda dalam arti ya karena tidak mendapatkan itu dulu. Nah beliau sangat mudah hal itu. Nah ini yang kita harus pahami. Nah gimana caranya bisa terapi itu. Nah gimana caranya? Nah makanya kalau kita paham, perempuan seringkali gak mau disalahkan, sekalipun dirinya salah, apalagi benar disalahkan, itu berontaknya kayak apa. Itu harus benar paham menghadapi perempuan. Kalau laki-laki itu disalahkan ya nggak ada masalah, terkadang disalahkan juga tetap kesal juga kan gitu. Nah jadi menghadapi beliau itu, apapun perbuatan beliau itu ketika disalahkan nggak mau disalahkan. Nah cara menghadapinya, perempuan yang salah tadi, Mi saya yang salah ya maaf. Nah, itu baru dia menyadari, Umi kok yang salah, bukan Abi. Nah kalau disalahkan, kamu salah begini-begini, semakin ditekan, semakin bergejolak. Walaupun salah, itu loh perempuan nggak mau disalahkan. Makanya laki-laki selalu salah di mata wanita. Nah gitu. Jadi caranya menghadapi itu. Dan terkadang 1000 kata yang disampaikan oleh perempuan, 1000 ungkapan, 1000 ceramah yang disampaikan, terkadang akan hilang dengan satu pelukan. Ketika dipeluk, nah itu dia merasakan kehangatan pelukan itu. Ya terkadang bisa berubah seketika, walaupun ngoceh ngomel. Nah ketika saling dipeluk, ya udah terkadang dia merasa nyaman, berubah seketika. Nggak tahu kalau Siva. Kalau Siva gimana? Nggak tahu gimana. Nggak, antum ketika beliau ngoceh, sering ngoceh nggak? Dalam arti sering ceramah nggak dalam arti? Sering lah. Nah untuk perempuan tuh paham. Kata para ahli bahwa perempuan itu kalau berbicara itu akan pakai 2 otak kiri kanan. Kalau laki-laki hanya otak kiri saja. Makanya antum kalau ngomong seringkali gampang capek. Kalau perempuan nggak akan capek ya. Walaupun dia seorang pengajar, dosen, ngajar terus, di jalan masih nyambung, di rumah masih nyambung lagi. Nah, dan ingatannya cukup kuat. Makanya yang perempuan itu dikenal ahli sejarah kan gitu. Antum salah sekali saja, itu akan keingat sepanjang zaman. Jamnya, tanggalnya, di mana itu akan keingat. Iya atau enggak? Iya dong. Antum salah sedikit, udah dicerca habis. Tanggal berapa yang sekarang antum tuh begini. Ingat terus. Sering begitu enggak? Antum
intinya kita nggak boleh salah. Salah sedikit udah benar pun salah. tapi anehnya ketika beliau salah mohon dimaklumi dong. Iya nggak? Nah itu yang dialami beliau. Jadi hal ini perlu diterapi tadi. Nah kekurangan beliau itu sebagaimana beliau sampaikan tadi, memang karena kurang mendapat kasih sayang, dia ketika klop di hati seseorang ketika telepon itu, wah itu merasa ini, walaupun sekedar mungkin hanya sekedar telepon, hanya sekedar apa, ya udah kita berarti memadukan proses penyembuhan berdasarkan analisa saya tadi. Sekali lagi bahwa ada dua ya, antum juga harus, antum juga ikut juga bagian dari proses ini, karena ya biar antum tidak larut dengan masalah ini. Karena ketika antum larut nanti ya ketika hilang kesabarannya itu bisa selesai. Tapi alhamdulillah antum masih bertahan dan bisa menyalamin itu dan bisa menikmati, alhamdulillah. Nah tapi itu ada ilmu yang berharga buat antum, dan itu ada keberkahan dan kebaikan buat antum insyaallah. Nah jadi menghadapi beliau tadi tekniknya yaitu satu, lebih banyak mengalah. Mengalah bukan berarti kalah, tapi alhamdulillah si antum sudah melakukan itu. Kemudian ketika beliau banyak komunikasi, banyak ceramah atau banyak ngoceh gitu ya, bahasa kita banyak ngoceh begini kan, karena menurut para ahli kan bahwa perempuan itu per hari harus menghabiskan 20.000 kata kan. Kalau itu tidak selesai biasanya susah tidur kan. Kalau laki-laki hanya 7.000 kata aja. Kalau udah ngomong udah capek, udah KO dia. Kalau perempuan walaupun dia dosen tetap aja ngoceh terus, nggak capek-capek gitu. Nah jadi ketika 1.000 kata yang disampaikan oleh beliau terkadang akan hilang dengan satu pelukan, insya Allah akan cepat selesai. Itu untuk menghadapi beliau. Kemudian selanjutnya, karena beliau ini proses kesembuhan beliau kan harus didukung oleh keadaan. Nah walaupun di ruqyah, tetapi keadaan juga sangat mendukung kesembuhan. Nah apa kesembuhan tadi? Harus memahami tadi bagaimanapun keadaan yang dialami beliau. Jangan sampai tali ditekan, ketika salah ditekan. Nah kemudian terkadang sangat mempengaruhi beliau. Nah karakter seperti ini mempengaruhi, contoh sekalipun dalil yang disampaikan terkadang sulit sekali untuk diterima. Misalnya ayat, hadis apa, terkadang sulit menerima. Kenapa? Karena selama ini ada juga kekurangan kita sebagai suami. Nah, bukan hanya antum, hampir ustadz yang lain sama. Tanya aja. Karena ada cacat yang dilihat. Tapi kalau orang lain yang menjelaskan ke istri ustadz tadi, terkadang mau menerima seperti itu. Terasa nggak Mbak Siva ketika ada nasihat atau apalah yang disampaikan, entah dalil, entah apa, terkadang terima iya, tetapi lebih banyaknya terima respon pikiran itu mencari link kesalahannya. Iya kan? Iya. Ya. Misalnya nasihatin masalah apa, tapi ingatnya kesalahan dia masalah itu. Kekurangannya terasa nggak sekali-sekali muncul kayak gitu. Iya. Ya. Nah itulah terkadang perempuan itu begitu. Kenapa kita harus menunjuk, memberikan keteladanan yang terbaik? Nah ketika kita nasihatin itu terkadang nerima apa adanya. Tapi ketika ada kesalahan-kesalahan kita awalnya yang sederhana tapi fatal mau perempuan. Karena perempuan itu sederhana tapi berharga bagi dia. Contoh, antum kalau laki-laki kan sederhana, laki-laki itu kan anggap sepele gitu. Antum nyampe di mana? Afan Umi, ana baru nyampe di sini. Itu berharga bagi perempuan. Bagi laki-laki, apaan sih cuma itu doang? Bagi perempuan terasa nggak berharga ketika hanya mengabarkan aja sudah berharga bagi perempuan. Itu hanya sekedar komunikasi. Nah, perempuan itu hanya masalah komunikasi, sikap itu mempengaruhi, merubah mood. Cara jalan, nah itu bisa merubah mood.
hanya kurang perhatian sedikit ini. Baik. Kemudian selanjutnya ini harus dikeluarkan dulu kaitan dengan jin khodam. Tapi Ustaz, masalahnya belum selesai, ada yang belum keluar. Iya, maaf, ini ada hal yang perlu dikeluarin dulu. Sampah emosi selama ini yang barangkali pendam. Silakan. Tadi kan baru sampai nanya itu ya, yang nikah itu ya, yang sebelumnya itu. Nah itu kan akhirnya pas aku umur berapa ya? Jadi sama yang pertama itu tuh 5 tahun. Habis itu kan pisah. Nah habis itu baru dari situ tuh aku mendalami ilmu, kan itu pas kuliah ya. Baru habis itu akhirnya mendalami ilmu kesehatan tuh di sana. Mendalami ilmu kesehatan. Nah konflik yang lumayan kebawa sampai sekarang itu, yang kebawa sama suami ini, itu konflik pas aku mau nikah sama yang kedua. Jadi ada, aku sih masalahnya ujung-ujungnya dicinta kalau aku ujiannya. Nah gitu, jadi masalah sama yang kedua. Maksudnya kalau mau ditilik yang masalah psikisnya ya, ini lebih ke saya lupa tadi belum lanjut sih. Ya benar diingat ya silakan. Iya Ustaz, jadi mau nanya apa? Baik, sebelum melanjutkan masalah urusan kaitan dengan gangguan jin dan khodam, ada beberapa hal yang barangkali ini kan sudah menjurus ke arah terapi ya, terapi. Tapi sebelum itu mungkin dari Mbak Siva dulu ada hal yang perlu disampaikan. Nah sebelum saya ada pertanyaan yang perlu saya sampaikan ke berdua gitu. Silakan. Iya jadi pokoknya saya ada konflik itu waktu pas mau nikah sama yang kedua. Jadi saya. Yang kedua tuh siapa? Enggak, maksudnya saya mau nikah kan yang pertama udah selesai. Saya. Oh sebelum beliau? Iya sebelum beliau. Maksudnya saya mau nikah, ngajuin ke ibu saya. Nah ternyata sama ibu saya nggak disukai, Umi nggak bolehin karena saat itu kasusnya laki-lakinya 3 tahun lebih muda dari aku, sekecil lah maksudnya. Belum dewasa gitu ya? Belum dewasa disangka uminya, jadi seumur sama adik aku lah gitu. Padahal dia di dunia kesehatan juga, maksudnya sama-sama di bidang kesehatan dulu ya. Nah lumayan lama lah itu konfliknya. Dan ibu saya kan gambarannya gini, kan beliau apa-apa sendiri ya, jadi nggak deket sama saudara segala macamnya, jadi kalau sekalinya ada masalah tuh dipikirin sendiri. Nah dia tuh, nah waktu dulu mikirnya konfliknya kan, ya ampun kamu kan anak paling tua, punya adik 2 gitu kan, masa nikah sama yang lebih muda lagi, saya kan butuhnya sosok pemimpin gitu loh, udah nggak ada bapak gitu-gitu. Jadi makanya yang itu tuh udah ditolak mentah-mentah deh gitu, apalagi secara ekonominya juga lebih kurang. Kalau saya kan dulu udah ngajar, udah apa segala rupa. Intinya ibu saya berpikir logikanya apa, nggak bisa. Dan saat itu tuh sempat alot sih berbulan-bulan ya. Itu saya lobby nggak mau. Akhirnya saya frustasi. Tapi memang di tengah jalan itu Kang Ahmad datang, ya dikenalin sama temen gini. Mau nikah nggak sama, saya mau kenalan nggak sama ini gitulah bahasanya mah. Udah dikenalin, saya dalam keadaan udah split karena kan saya memang ini ya, banyak kegiatan di mana-mana, otomatis kan sering ketemu orang, sering ini gitu, jadi memang mobilitasnya lumayan. Nah pas sama beliau nih, saya udah dalam keadaan lagi frustasi karena ibu saya nolak terus orang itu, jadi kan kita bingung ya. Nah itu saya bilang ke beliau tuh, ya udah kalau mau datengin aja ibu saya, tapi sambil lintas gitu, beneran beliau. Hanya canda gitu ya. Canda tapi benar gitu. Beliau serius datengin ibu saya mungkin melihatnya kan umurnya jauh lebih tua, mungkin secara kerjaan udah ada, itu langsung klik. Saya gelegepan karena awalnya belum ada, aduh ini gimana ceritanya gitu kan. Nah singkat cerita lah, sempat akhirnya nggak enak juga sama Kang Ahmad. Karena kan dulu kan kenalan apa segala macamnya udah hampir proses tuh. Tapi karena saya lagi kesel kan sama ibu saya kan, ya udah, karena kan saya mikirnya gini. Dulu umur 21 22 ya. Saya di titik yang karena banyak apa sih? Banyak ngajar, banyak kemana mana, mungkin ketemu pasien kan luar kota juga, kadang luar ya ke Malaysia mana-mana itu. Otomatis ngerasanya jadi butuh pendamping gitu. Karena saya single factor juga di rumah. Jadi kan adik 2 dihidupin sama saya, maksudnya bukan dihidupin lah, ditanggung sama saya ya kan, ibu saya juga. Jadi kan kita muter sendiri lah. Adik saya masih pada sekolah-sekolah kemarin. Jadi
ya masa fighter di luar nggak ada pasangan sih gitu. Di saat ada ngajuin nggak dikasih sama orang tua kan. Nah, hancur hati pada saat itu. oh itu tuh mantep lah. Nah itu maksudnya tuh Siki salah satunya di sana. Nah beliau jadi korban. Dulu tuh pernah sempat akhirnya di pertemuan pertama sama beliau tuh 3 minggu sebulan tuh udah hampir diurus. Udah sampai diurus, sampai ke KUA juga, udah dapat tanggal segala rupa. Tapi saya ini ngerasa belum yakin kan, karena kalau sama beliau ya mikirnya ya udahlah ta'aruf gitu-gitu. Sampai akhirnya waktu itu pas di detik 3 hari sebelum hari H saya kabur. Karena saya merasa belum siap gitu loh. Saya kabur, beliau ya sabar banget gitu. Oh ya udah gitu. Saya kabur nggak siap menerima, dan saya masih terus ngelobi ibu saya buat ngegolin yang itu gitu loh. Mungkin bisa kali diulur waktunya, karena pas maju kayaknya enggak deh, nggak bisa gitu kali, masa nikah gitu sih gitu. Akhirnya kita keluar, itu loading dari Oktober 2010 sampai April 2011 ya, tahun 2011. Itu saya udah kelalang buana lagi kan, saya ngajar, saya ada institut tapi institutnya kursus pendek, jadi saya bisa kemana-mana. Nah itu kan ujung-ujungnya saya lagi di Pekanbaru yang tiba-tiba ditawarin klinik itu. Aku bilang lah saya mah bukan mau kerja di klinik gitu kan, tapi memang lagi sibuk ya, inilah jodoh lah dalam artian karena capek perempuan, masa harus keliling kemana-kemana bareng siapa gitu tuh udah capek gitu loh, udah di titik lelah. Nah dan ibu aku tetap nggak ngebolehin si orang itu, akhirnya orang itunya nyerah, maaf deh saya nggak bisa, mungkin saya jadi nggak punya bargaining position banget kan, namanya masih muda, mungkin kerjaan masih gini-gini aja gitu. Jadi saya kalaupun siap nanti 2 tahun sampai 4 tahun lagi, bahkan kita cewek umur 22 udah males ya ampun. Nah itu jadi kekesalan saya, dan udah ngeblank gitu mau kemana lagi, sama siapa lagi. Qadarullah beliau ada gitu, maksudnya beliaunya ada, bisa dihubungin, dan akhirnya jadi kayak buat pelarian gitu. Maksudnya lamaran dulu masih ada nggak, ya udah diiyain aja deh. Nah itu jadi waktu itu nikah sama beliaunya tuh jadi kayak masih proses kesal sama orang tua gitu loh saat itu. Nah terus sampai keduanya gini juga kan, dari pas Oktober itu sampai ke April itu ya saya berpikir gini, makanya saya nggak tahu kalau secara agama seperti apa ya Ustaz. Memang kalau aku tipenya kalau suka sama orang itu at the first sight, jadi pertama kali ngeliat kalau udah suka, kalau enggak susah gitu buat suka kan gitu. Tapi memang ya ujian gitu, di saat kita ngasih ke orang tua dengan segala pertimbangan nggak bisa, ya kita pasrah lah sama yang satu itu. Nah qadarullahnya memang saya waktu pas sama mami itu pertama kali ketemu biasa aja, dan memang ya udah biasa aja gitu loh. Tapi memang saya lihat beliau kan mungkin perawakan, maksudnya apa, sikapnya tuh baik, mungkin secara agama juga nggak neko-neko segala macamnya. Waktu pas Oktober saya merasa dari perasaan aja, ini perasaan belum klik nih, gimana dong gitu loh. Nah tapi pada saat dari Oktober sampai April itu, yang sampai April tuh saya lagi di titik yang tersungkur lagi stresnya lah. Aku baca salah satu materinya gini di tulisan ya, kalau ada orang yang datang menghampirimu, maksudnya apa sih, ngelamar gitu ya, dia baik ininya, terus kamu tolak, maka tunggulah kehancuranku yang gitu kan. Aku bilang, ini kehancuran jangan-jangan begini lagi ya. Jadi aku ngerasa ketakutan. Maksud aku ya emang sih kalau kayak Kang Ahmad datang tuh emang, maksudnya kalau secara agama apapun emang nggak ada yang nggak masalah gitu loh. Masalahnya cuma satu, nggak ada perasaan gitu. Tapi karena gambaran di situ takut kehancuran itu tuh, saya jadi takut. Oh ini mungkin yang saya bikin hancur saya sekarang itu ya. Itu saya lagi di Pekanbaru, lagi di Pekanbaru, dikirim ke sana, terus tiba-tiba sama orangnya, karena saya nggak mau akhirnya kerja di situ, dibatalin sama dia, jadi nggak dapet tiket pulang. Pokoknya lagi drop lah gitu loh. Akhirnya itu takut gambaran kehancuran, ya udahlah, apa nerima dia aja gitu atau gimana ya gitu loh. Bahasa kehancuran itu apakah karena menolak yang kedua itu? Yang ini. Oh ini. Oh iya. Kalau yang kedua itu mah, jadi akhirnya lebih ke ada sih sisi kayak frustasinya lah, dalam artian, ya masa nggak mau apa ya namanya tuh? Nggak mau berjuang sih gitu loh. Kata dia, saya udah bukannya nggak mau berjuang, babak belur. Jadi ibu saya itu ngelabrak bapaknya, ngelabrak ibunya, ngelabrak kakeknya, ngelabrak semuanya, dilabrakin sama dia. Baik, materi ini saya paham, saya flashback dulu ya. Pertama sebenarnya ini unik sekali perjalanan hidupnya Mbak Syifa. Itu ada ibroh yang barangkali perlu saya jelaskan. Pertama ke orang tua. Orang tua itu bukan sekedar orang tua, tapi
ada feeling yang benar di situ. Orang tua itu pingin terbaik buat anak. Itu yang pertama. Kedua, jangan pernah melawan orang tua dalam masalah ini. Ketika kita melawan orang tua, sekalipun kita bahagia bersama pasangan kita, tapi pasti pincang. Itu nggak ada keberkahan. Ketiga, bahwa untuk karakter sifat itu sangat tidak cocok dengan usia sepadam atau di bawah. Tanda abang saya nggak menurut Allah dan Rasulnya. Nah, kalau saya amati dari awal cerita Mbak Siva itu kurang tepat. Saya tidak mengatakan tepat ya, kurang tepat kalau menikah dengan usia di bawah atau usia sejajar atau di atas sedikit. Lebih pasnya kalau usia bedanya 10 atau 15, ya 7 sampai 15 tahun. Itu baru cocok Mbak Siva. Kenapa? Karena Mbak Siva itu moodnya itu bisa berubah seketika. Seperti itu. Makanya butuh orang yang sabar dan momong. Nah, sepertinya Masya Allah itu takdir baik Mbak Siva itu ketika sama beliau. Kalau menurut saya amati itu. Nah, jadi barangkali ada kebaikan hati selama ini, doa dari orang tua, ini selama ini, barangkali itu jodohnya. Andai kan nikah dengan yang apa nama tadi, yang nggak jadi tadi, siapa namanya? Yang lebih muda. Yang lebih muda itu, andai kan jadi, saya tidak meridhoi Allah dan Rasulnya, kemungkinan tidak bahagia. Nah, kemungkinan kurang bahagia. Kedua, namanya perempuan, laki itu kan secara tubuh ketika melahirkan biasanya walaupun sama usia tetap lebih tua kelihatan perempuan, apalagi di bawah lagi laki-laki. Ketiga, nanti laki-laki seringkali kalau di bawah usia sekalipun dia soleh, macam-macam itu lebih banyak. Ini menurut pengamatan saya, paham bahasa saya. Kalau di muda biasanya ya namanya pasangan karena merasa tua dia pingin nyari lagi nyari lagi. Nah, walaupun bahasa kita terserah nggak apa-apa. Nah, misalnya perempuan kan seringkali nggak bisa kita langsung apa adanya. Nah, kamu nikah lagi ya, nggak bisa kita lakukan. Oh iya, nah iya menikah lagi, saya ikhlas kok gitu. Tapi pada hakikatnya kalau kita berani melangkah, udah pingsan, bahkan bisa loncat dari ini. Nah, pada saat itu mengatakan apa ada iya. Tapi ketika dihadapkan kenyataan, perempuan itu biasanya nggak sesuai antara omongan dengan perbuatan. Contohnya, carikan aku, coba carikan. Nah, langsung entahkah pingsan, entahkah ini. Walaupun secara hati kecil pada saya itu ya senang kok, tapi hakikatnya tetap aja. Maka dari kemarin kan saya tangani itu semua masalah urusan perceraian. Tadinya dia menuntut cerai, ketika cerai kan nangis juga siang malam. Nah, apalagi itu tadi, apalagi ada orang yang memang sabar dan baik, ketika berpisah itu jauh lebih nggak nyaman, Masya Allah. Nah, jadi